Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Hujan turun sejak sore, membasahi gang sempit tempat Reni dan Doni tinggal setelah menikah 2 tahun lalu. Rumah kontrakan kecil berdinding setengah papan itu terasa semakin pengap setiap kali malam datang. Atapnya bocor di beberapa titik, membuat ember dan baskom berjajar di ruang tengah. Di atas meja kayu kusam, tumpukan tagihan listrik, cicilan motor, dan surat pinjaman online terlihat berantakan, seperti hidup mereka sendiri. Reni duduk termenung sambil menghitung uang receh di dalam dompet tipisnya. Berkali-kali ia menarik napas panjang, karena jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli beras sampai akhir minggu. Dari dapur terdengar suara air menetes, bercampur bunyi tikus di langit-langit rumah. Semua terasa sesak. Pintu rumah terbuka perlahan. Doni masuk dengan wajah lelah, jaketnya basah terkena hujan. Ia melempar helm ke kursi, lalu duduk tanpa bicara. Tatapannya kosong. "Gimana kerjaan hari ini?" tanya Reni pelan. Doni hanya mengusap wajahnya kasar. "Sepi, ongkos narik habis buat bensin." Reni menunduk lagi. Jawaban itu sudah terlalu sering ia dengar beberapa bulan terakhir. Doni bekerja sebagai sopir pengiriman barang, tapi pendapatannya tidak pernah cukup. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak sama sekali. Sementara utang mereka terus bertambah, sejak biaya pernikahan dulu belum lunas. Suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara hujan dan dengung kipas rusak yang terdengar pelan. "Tadi debt kolektor datang lagi," ucap Reni lirih. Doni langsung menoleh cepat. "Datang lagi?" "Iya. Mereka nanya kapan kita bayar.
Katanya kalau minggu ini belum lunas, motor mau ditarik. Rahang Doni mengeras. Ia memukul meja sampai gelas bergoyang. Aku juga pusing, Ren. Aku kerja tiap hari tapi hasilnya begini terus. Reni terdiam. Ia tahu suaminya lelah, tapi rasa takut dalam dirinya jauh lebih besar. Hampir setiap malam ada nomor asing menelepon sambil mengancam. Bahkan ibu kontrakan mulai menagih uang sewa yang sudah menunggak 2 bulan. Suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara hujan dan dengung kipas rusak yang terdengar pelan. Tadi, debt kolektor datang lagi, ucap Reni lirih. Doni langsung menoleh cepat. Datang lagi. Iya. Mereka nanya kapan kita bayar. Katanya kalau minggu ini belum lunas, motor mau ditarik. Rahang Doni mengeras. Ia memukul meja sampai gelas bergoyang. Aku juga pusing, Ren. Aku kerja tiap hari tapi hasilnya begini terus. Reni terdiam. Ia tahu suaminya lelah, tapi rasa takut dalam dirinya jauh lebih besar. Hampir setiap malam ada nomor asing menelepon sambil mengancam. Bahkan ibu kontrakan mulai menagih uang sewa yang sudah menunggak 2 bulan. Malam semakin larut. Listrik tiba-tiba padam beberapa detik sebelum menyala kembali. Reni refleks merapat ke Doni. Aku capek hidup begini, bisiknya pelan. Doni tidak menjawab. Tatapannya kosong, menembus jendela yang basah oleh hujan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Bagaimana caranya keluar dari semua ini secepat mungkin. Keesokan paginya, Reni pergi membeli sayur ke warung ujung gang. Di sana beberapa ibu sedang bergosip sambil tertawa kecil. Saat Reni datang, mereka mendadak diam. Namun satu perempuan bernama Bu Sarmi justru mendekatinya. Masih banyak utang ya, Ren? Tanyanya pelan. Reni tersenyum hambar. Namanya hidup, Bu. Bu Sarmi menatap kanan kiri memastikan tidak ada orang mendengar. Lalu ia mendekat sambil berbisik. Kalau mau cepat kaya, sebenarnya ada jalan. Reni mengernyit bingung. Jalan apa? Pesugihan. Jantung Reni langsung berdegup aneh. Ia tertawa kecil karena mengira Bu Sarmi bercanda. Ah, Bu, zaman sekarang masih begituan. Terserah percaya atau enggak, jawab Bu Sarmi tenang. Tapi Sejak pembicaraan tentang ritual itu muncul, hidup Reni dan Doni terasa berubah pelan-pelan. Pikiran mereka tidak lagi tenang. Setiap kali melihat tagihan menumpuk atau mendengar suara motor debt kolektor berhenti di depan gang, ucapan Bu Sarmi kembali terngiang di kepala mereka. Tentang seseorang di lereng gunung yang bisa membuka jalan kekayaan bagi siapa saja yang berani membayar syaratnya. 2 minggu berlalu, keadaan justru semakin buruk. Motor Doni hampir ditarik leasing, sementara pemilik kontrakan mulai mengancam mengusir mereka jika belum membayar tunggakan. Malam itu Doni pulang dengan wajah kusut dan mata merah karena kurang tidur. Ia duduk di lantai tanpa melepas jaket. Aku dipecat, katanya pelan. Reni yang sedang melipat pakaian langsung berhenti bergerak. Dipecat? Doni tertawa pahit. Bos bilang perusahaan ngurangin karyawan. Kalimat itu seperti menghantam dada Reni. Untuk beberapa detik, ia hanya bisa diam menatap suaminya. Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Tabungan habis, pekerjaan hilang. Bahkan untuk makan besok pun mereka belum tahu caranya. Malam itu mereka duduk dalam gelap karena listrik sengaja dimatikan agar hemat token. Hanya cahaya lilin kecil menerangi ruang sempit rumah kontrakan mereka. Aku nggak kuat hidup begini, Don, bisik Reni. Doni menunduk sambil meremas rokoknya. Aku juga. Sunyi kembali memenuhi ruangan sampai akhirnya Doni berbicara pelan. Kalau kita coba datang ke orang itu gimana? Reni langsung tahu maksudnya. Jantungnya berdegup keras. Kamu serius? Doni mengangguk perlahan. Aku udah mentok. Reni sebenarnya takut. Sejak kecil ia sering mendengar cerita orang yang hidupnya hancur karena pesugihan. Tapi rasa takut kalah oleh keadaan. Mereka seperti berada di ujung jurang. 2 hari kemudian, Bu Sarmi diam-diam memberi alamat seseorang yang tinggal di lereng gunung jauh dari desa. Menurut cerita warga, lelaki tua itu bukan orang biasa. Banyak orang kaya diam-diam pernah datang ke tempatnya. Menjelang maghrib, Doni mengajak Reni berangkat menggunakan motor tua mereka. Langit mendung, dan jalan menuju gunung mulai sepi. Semakin jauh perjalanan, suasana terasa semakin dingin dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang di pinggir jalan seperti bayangan hitam yang mengawasi. Apa kita balik aja? Tanya Reni pelan, sambil memeluk pinggang suaminya.
Doni tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan. Motor mereka akhirnya berhenti di jalan tanah sempit dekat rutan bambu. Di ujung jalan terlihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendirian dengan lampu minyak redup menggantung di teras. Kabut turun perlahan menutupi halaman. Reni merinding. Tempatnya serem banget, bisiknya. Doni menelan ludah sebelum turun dari motor. Baru beberapa langkah berjalan, suara anjing melolong terdengar dari kejauhan. Entah kenapa udara di sekitar rumah itu terasa berat dan pengap. Pintu rumah terbuka sendiri sebelum mereka mengetuk. Seorang lelaki tua keluar perlahan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang memutih, dan matanya tajam seperti sudah mengetahui tujuan kedatangan mereka. "Kalian akhirnya datang juga," ucapnya lirih. Reni dan Doni saling pandang kaget. "Maaf, kami disuruh Bu Sarmi," kata Doni gugup. Orang tua itu tersenyum tipis. "Masuk." Bagian dalam rumah dipenuhi asap dupa dan bau tanah basah. Di sudut ruangan tergantung kain hitam serta beberapa foto tua yang membuat suasana semakin menyeramkan. Ada sesajen bunga, kepala ayam, dan kendi berisi air keruh di atas meja kayu. Reni mulai merasa tidak nyaman. Lelaki tua itu duduk bersila di depan mereka. "Nama saya Mbah Wiryo." Tidak ada basa-basi. Tatapan matanya langsung menusuk ke arah Doni dan Reni satu persatu. "Kalian datang karena miskin," katanya tenang. Doni tercekat. "Iya, kalian ingin kaya cepat." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara kayu rumah berderit tertiup angin malam. Mbah Wiryo mengambil rokok linting lalu menyalakannya perlahan. Semua orang yang datang ke sini selalu punya alasan sama. Utang, sakit, atau ingin hidup mewah. Reni memberanikan diri bertanya, "Apa benar ada cara buat mengubah nasib?" Mbah Wiryo tersenyum kecil. "Ada." Malam Jumat tiba, lebih cepat dari yang dibayangkan Reni. Sejak sore, langit sudah gelap tertutup awan hitam. Sementara angin dingin terus berembus melewati celah dinding kontrakan mereka. Dari tadi, Reni merasa dadanya sesak. Seolah ada sesuatu buruk yang sedang menunggu di depan. Namun, Doni justru terlihat berbeda. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya penuh harapan aneh yang selama ini tidak pernah Reni lihat. Di atas meja, tergeletak syarat ritual yang diberikan Mbah Wiryo 2 hari sebelumnya. Seekor ayam hitam dimasukkan ke dalam karung kecil, kain kafan kusam dilipat rapi, serta sebuah botol kaca kosong yang katanya akan dipakai untuk darah mereka. "Apa kita masih bisa batal?" tanya Reni lirih, sambil menatap hujan di luar jendela. Doni terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Kalau kita mundur sekarang, besok kita makan apa?" Kalimat itu membuat Reni tidak mampu berkata apa-apa lagi. Sekitar pukul 11 malam, mereka berangkat menuju lereng gunung. Jalanan desa sudah sepi, dan hanya suara serangga malam yang terdengar di sepanjang perjalanan. Lampu motor mereka beberapa kali berkedip sendiri saat melewati area hutan bambu. Kabut mulai turun tebal, menutupi jalan. Reni memeluk pinggang Doni erat. "Aku takut." "Tenang aja," jawab Doni, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Sesampainya di rumah Mbah Wiryo, suasana terasa jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Lampu minyak di teras menyala redup seperti hambih mati. Bau dupa bercampur aroma anyir darah langsung menusuk hidung begitu mereka turun dari motor. Pintu rumah terbuka perlahan sebelum mereka mengetuk. Mbah Wiryo sudah berdiri di dalam dengan pakaian serba hitam. Di belakangnya terlihat puluhan lilin menyala, membentuk lingkaran besar di lantai tanah. "Kalian datang tepat waktu," katanya pelan. Reni langsung merinding ketika mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Padahal di sekitar tempat itu tidak ada rumah warga sama sekali. "Mbah, suara apa itu?" bisiknya. Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. Mereka tahu ada tamu malam ini. Kalimat itu membuat tengkuk Reni dingin. Mereka dibawa ke ruangan belakang rumah, yang jauh lebih gelap. Di tengah ruangan terdapat tikar tua dengan sesajen lengkap di atasnya. Kepala kambing, bunga melati, kendi tanah, dan beberapa dupa menyala memenuhi ruangan dengan asap pekat. Ayam hitam milik mereka tiba-tiba berontak di dalam karung, sambil mengeluarkan suara aneh seperti ketakutan.
"Duduk," perintah Mbah Wiryo. Reni dan Doni duduk bersila berdampingan. Jantung Reni berdetak sangat cepat, sampai tangannya dingin. Ia mulai menyesali keputusannya datang ke tempat itu. Mbah Wiryo mengambil jarum panjang dari kotak kayu, lalu meletakkan. Setelah malam pertama ritual itu, hidup Reni dan Doni mulai berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Awalnya mereka mengira semua hanya kebetulan. Namun semakin hari, kejadian-kejadian aneh terus bermunculan, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang membuka jalan untuk mereka. Pagi itu, Doni terbangun lebih awal dengan kepala berat karena semalaman mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di tengah hutan berkabut sambil mendengar suara perempuan tertawa pelan di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat sosok berkebaya merah berdiri di bawah pohon besar sambil memegang ayam hitam berlumuran darah. Doni langsung tersentak bangun dengan tubuh berkeringat. Reni yang sedang memasak mie instan di dapur menoleh pelan. "Kamu kenapa?" "Aku mimpi aneh lagi," jawab Doni sambil mengusap wajahnya kasar. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, ponsel Doni tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Doni sempat ragu mengangkatnya karena takut debt kolektor lagi. "Halo?" Namun wajahnya berubah bingung beberapa detik kemudian. "Iya Pak, saya Doni." Suara di seberang telepon terdengar ramah. Seorang lelaki memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan material yang sedang mencari sopir proyek. Gajinya jauh lebih besar dibanding pekerjaan Doni sebelumnya. "Kamu direkomendasikan teman saya," kata lelaki itu. Doni mengernyit. "Teman yang mana ya Pak?" "Katanya kamu pekerja keras." Telepon ditutup setelah Doni diminta datang siang itu juga. Selama beberapa saat ia hanya diam menatap layar ponsel. "Siapa?" tanya Reni penasaran. "Ada kerjaan." Reni langsung mendekat. "Kerjaan apa?" "Gajinya besar." Mereka saling menatap tanpa bicara. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hati mereka. Terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Namun kebutuhan hidup membuat mereka menyingkirkan rasa takut itu. Siang harinya Doni benar-benar diterima bekerja tanpa banyak syarat. Bahkan ia langsung diberi uang jalan yang jumlahnya cukup untuk melunasi tunggakan kontrakan bulan itu. Saat pulang membawa amplop tebal berisi uang, mata Reni sampai membesar. "Ini beneran?" Doni tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku juga masih nggak percaya." Malam itu mereka makan ayam goreng di warung dekat gang. Sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan karena tidak punya uang. Untuk sesaat mereka merasa hidup akhirnya mulai berpihak. Namun kebahagiaan itu tidak datang sendirian. Saat mereka pulang ke rumah, Reni melihat pintu kontrakan sedikit terbuka, padahal tadi ia yakin sudah menguncinya. "Kamu tadi lupa ngunci?" tanyanya pelan. Doni menggeleng. Jantung Reni langsung berdegup cepat. Mereka masuk berlahan ke dalam rumah. Tidak ada barang hilang. Semua terlihat normal. Tetapi aroma bunga melati sangat kuat memenuhi ruangan. Padahal tidak ada bunga apapun di rumah itu. "Kamu nyium bau itu?" bisik Reni. Doni mengangguk pelan. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Brak. Doni langsung mengambil sapu dan berjalan ke belakang rumah. Namun saat lampu dapur dinyalakan, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah piring pecah di lantai. "Ada kucing kali," ucap Doni mencoba tenang. Meski begitu, bulu kuduknya tetap berdiri. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi. Rezeki datang terus tanpa diduga. Doni mulai dipercaya membawa proyek besar, bahkan bosnya memberinya bonus puluhan juta karena dianggap rajin. Sementara itu, Reni mendadak menang arisan online yang sebenarnya hampir tidak pernah ia menangkan sebelumnya. Uang mulai memenuhi rekening mereka. Reni membeli kulkas baru, televisi besar, dan perhiasan emas yang selama ini hanya bisa ia lihat di etalase toko. Tetangga mulai memperhatikan perubahan hidup mereka. "Cepat banget kaya sekarang," bisik beberapa warga saat Reni lewat. Bu Sarmi hanya tersenyum kecil setiap melihat mereka. Namun semakin banyak uang datang, suasana rumah mereka justru terasa semakin tidak nyaman. Hampir setiap malam terdengar suara langkah kaki di atap rumah.
kretek, kretek, kretek. Awalnya Doni mengira itu suara kucing, tetapi suara itu terlalu berat untuk ukuran binatang biasa. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, Reni tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Suara itu samar namun jelas berasal dari belakang rumah. Wah, wah. Reni langsung duduk dengan wajah pucat. Don, bangun. Doni membuka mata malas. Kenapa? Kamu dengar nggak? Mereka terdiam beberapa detik. Tangisan itu terdengar lagi. Wah, tubuh Reni langsung dingin. Itu suara bayi. Doni mencoba berani. Ia mengambil senter lalu membuka pintu belakang perlahan. Angin malam langsung masuk membawa hawa dingin menusuk. Halaman belakang kosong. Namun tanah di dekat sumur terlihat basah seperti baru diguyur darah. Astagfirullah, gumam Doni pelan. Tiba-tiba suara perempuan tertawa kecil terdengar dari arah pohon pisang. Doni refleks menyorotkan senter ke arah suara itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Saat kembali masuk ke rumah, wajah Doni mulai pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Aku rasa ini ada hubungannya sama ritual itu, bisik Reni gemetar. Doni diam cukup lama sebelum duduk di tepi kasur. Mungkin ini cuma ujian, katanya, mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi aku takut. Doni menggenggam tangan istrinya erat. Kita udah sejauh ini, Ren. Kalimat itu membuat Reni terdiam. Ia sadar semuanya memang sudah berubah. Uang kini datang tanpa mereka cari terlalu keras. Hidup yang dulu penuh hutang perlahan berubah mewah. Tetapi bersamaan dengan itu, rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah biasa. Setiap malam aroma melati semakin menyengat. Kadang terdengar suara gamelan samar dari luar rumah, dan beberapa kali Reni merasa melihat sosok berkebaya merah berdiri di depan kamar mereka saat lampu mati. Sosok itu hanya diam, tersenyum, seolah sedang menunggu sesuatu. Kekayaan yang datang mendadak mulai mengubah hidup Reni dan Doni secara perlahan. Rumah kontrakan kecil yang dulu penuh ember bocor, kini sudah diganti dengan rumah lebih besar di pinggir desa. Perabot baru memenuhi ruang tamu, motor baru terparkir di teras, dan tetangga mulai memandang mereka dengan iri. Namun di balik semua itu, suasana rumah tangga mereka justru terasa semakin gelap. Sudah hampir sebulan sejak ritual pertama dilakukan di rumah Mbah Wiryo. Sejak saat itu, tidak ada malam yang benar-benar tenang bagi Reni. Gangguan demi gangguan terus datang, seperti sesuatu sedang mengikuti mereka kemanapun pergi. Malam itu hujan turun deras disertai petir. Doni baru pulang kerja membawa amplop uang bonus dari bosnya. Wajahnya terlihat senang, tetapi matanya tampak lelah dan cekung, seperti orang kurang tidur. Lihat, katanya, sambil meletakkan uang di meja. Bos percaya penuh sama aku sekarang. Reni tersenyum tipis. Syukur. Namun senyum itu cepat hilang, karena sejak tadi ia merasa tidak nyaman. Dari dapur terdengar suara sendok jatuh berkali-kali, padahal tidak ada siapapun di sana. Ting, ting, ting. Kamu dengar? Bisik Reni pelan. Doni menghela napas kasar. Paling tikus. Tapi tiap malam begini terus. Belum selesai bicara, lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip cepat. Ceklak, ceklak, ceklak. Suasana langsung berubah sunyi. Doni berdiri sambil kesal. Aku capek kalau kamu takut terus. Aku bukan takut doang, Don. Ada sesuatu di rumah ini. Doni menatap istrinya tajam. Kita udah dapat semua yang kita mau. Jangan mulai aneh-aneh. Reni langsung diam. Ia sadar, sejak punya banyak uang, sifat Doni mulai berubah. Suaminya jadi lebih mudah marah dan sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Bahkan beberapa kali Doni bicara sendiri saat tidur. Kadang suaranya berat dan terdengar seperti bukan dirinya. Malam semakin larut ketika Reni masuk kamar. Ia mencoba tidur, meski pikirannya kacau. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia kembali terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Tap, 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 pelan tapi jelas. Reni membuka mata perlahan. Doni tidur di sampingnya membelakangi pintu. Suara itu berhenti tepat di depan kamar. Jantung Reni berdetak cepat. Kemudian terdengar suara perempuan tertawa lirih. Tubuh Reni langsung kaku. Pintu kamar yang sebelumnya tertutup perlahan bergerak sendiri. Kret. Celah pintu terbuka sedikit. Dari balik gelap lorong rumah, Reni melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri diam sambil menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah.
Tubuhnya basah seperti habis kehujanan. Reni spontan menarik selimut sampai menutup wajah. "Don, bangun," bisiknya gemetar. Namun Doni tidak bergerak. Saat Reni memberanikan diri melihat lagi, sosok itu sudah berada lebih dekat di depan pintu kamar. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan matanya kosong tanpa bola mata. Reni hampir menjerit. Tiba-tiba sosok itu mengangkat kepala perlahan, lalu tersenyum lebar. Brak, pintu kamar mendadak tertutup sendiri. Doni langsung terbangun kaget. "Ada apa?" Reni menangis sambil memeluk suaminya erat. "Dia datang lagi." "Siapa?" "Perempuan merah itu." Doni terlihat kesal bercampur takut. Ia bangkit lalu membuka pintu kamar cepat. Lorong rumah kosong. Tidak ada siapapun di sana. "Kamu cuma halusinasi. Aku lihat sendiri." Namun sebelum Doni menjawab, terdengar suara benda pecah dari ruang tamu. Prang. Mereka langsung... Sejak malam kemunculan perempuan berkebaya merah di halaman rumah, hidup Reni dan Doni tidak pernah benar-benar tenang. Gangguan gaib semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari kamar mandi. Kadang bau melati muncul tiba-tiba memenuhi rumah tanpa sebab. Doni yang dulu selalu menyangkal, kini mulai berubah. Diam dan murung. 3 hari setelah kejadian itu, Doni memutuskan kembali menemui Mbah Wiryo. Mereka berangkat menjelang malam dengan perasaan jauh berbeda dibanding pertama kali datang. Dulu mereka datang membawa harapan, sekarang mereka datang membawa ketakutan. Perjalanan menuju lereng gunung terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun sangat tebal, sampai lampu motor hampir tidak mampu menembus jalan di depan. Reni terus memeluk pinggang Doni sambil membaca doa dalam hati. "Aku gak suka perasaan ini," bisiknya pelan. Doni tidak menjawab. Sesampainya di rumah kayu tua itu, suasana terasa lebih menyeramkan. Lampu minyak di teras bergoyang tertiup angin. Dari dalam rumah terdengar suara mantra samar bercampur bunyi lonceng kecil. Mbah Wiryo sudah menunggu di depan pintu, seolah tahu mereka akan datang. "Kalian mulai diganggu ya?" tanyanya tenang. Reni langsung menatapnya kaget. "Mbah tahu." Orang tua itu tersenyum kecil lalu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah, asap dupa jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Mata Reni sampai perih mencium aromanya. Di sudut ruangan terlihat sesajen baru berupa kepala kambing dan bunga merah yang masih segar. Doni duduk gelisah. "Mbah, perempuan merah itu terus datang. Dia penjaga perjanjian kalian." Kalimat itu membuat Reni merinding. "Kami mau semua ini berhenti," ucap Reni cepat. Mbah Wiryo justru tertawa kecil. "Tidak semudah itu." Suasana mendadak hening. Doni menatap serius ke arah Mbah Wiryo. "Maksudnya?" Orang tua itu mengambil rokok linting, lalu menyalakannya berlahan. Bara api kecil memantul di matanya yang tajam. "Kalian pikir kekayaan datang gratis?" Reni mulai merasa napasnya berat. "Mbah bilang cuma ritual 7 malam, katanya lirih. Dan kalian setuju. Tapi Mbah nggak pernah bilang bakal ada makhluk yang ikut." Mbah Wiryo menatap Reni lama sebelum akhirnya berbicara pelan. "Karena kalian belum siap mendengarnya waktu itu." Angin dingin tiba-tiba masuk dari sela rumah kayu. Lilin di meja bergoyang pelan. Doni mulai kehilangan kesabaran. "Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama kami?" Mbah Wiryo menghembuskan asap rokok perlahan. "Setiap pesugihan punya penjaga. Mereka yang membuka jalan rezeki. Tapi sebagai gantinya, mereka juga meminta sesuatu." Jantung Reni langsung berdetak keras. "Apa yang diminta?" Orang tua itu... Setelah pertemuan malam itu dengan Mbah Wiryo, perubahan pada Doni semakin terlihat jelas. Awalnya hanya sikapnya yang menjadi dingin dan mudah marah, tetapi lama-kelamaan ada sesuatu yang terasa berbeda dari dirinya. Tatapannya sering kosong, seperti orang yang pikirannya sedang berada di tempat lain. Kadang ia duduk sendirian di ruang tamu tengah malam sambil menatap halaman rumah tanpa berkedip sedikit pun. Reni mulai takut berada dekat suaminya sendiri. Malam itu hujan rintik turun membasahi halaman rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Reni terbangun dan menyadari Doni tidak ada di sampingnya. Lampu kamar mati, hanya cahaya bulan samar masuk lewat jendela. "Doni?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban.
Reni bangkit perlahan lalu keluar kamar. Rumah terasa sunyi sekali. Namun dari arah dapur terdengar suara berbisik pelan, seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Reni berjalan mendekat dengan jantung berdegup cepat. Saat sampai di dapur, tubuhnya langsung membeku. Doni duduk di lantai membelakangi pintu sambil komat kamit tidak jelas. Di depannya terdapat sesajen aneh berupa bunga melati, segelas kopi hitam, dan darah ayam di dalam mangkuk kecil. Asap dupa memenuhi dapur. "Don?" Suara Reni bergetar. Doni tidak langsung menoleh. "Aku sudah datang," bisiknya lirih pada sesuatu yang tidak terlihat. Reni merinding. "Doni, kamu ngapain?" Perlahan Doni menoleh. Mata suaminya tampak merah dan sayu, seperti tidak tidur berhari-hari. "Dia suka kopi pahit," katanya pelan sambil tersenyum aneh. "Siapa?" Doni hanya tertawa kecil. "Hehehe." Tawa itu membuat bulu kuduk Reni berdiri. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan asing. Reni mundur satu langkah. "Kamu bikin aku takut." Tiba-tiba wajah Doni berubah dingin. "Jangan ganggu ritualnya." Kalimat itu keluar dengan nada tajam yang belum pernah Reni dengar sebelumnya. "Apa?" Namun Doni kembali menghadap sesajen sambil berbisik-bisik sendiri. Reni langsung masuk kamar sambil gemetar. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Dari dapur terdengar suara Doni berbicara sendiri sampai menjelang subuh. Keesokan harinya Doni bertingkah normal seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu semalam sadar nggak ngapain?" tanya Reni hati-hati saat sarapan. Doni mengernyit bingung. "Ngapain?" "Kamu bikin sesajen di dapur." Doni langsung diam beberapa detik. "Aku nggak ingat." Jawaban itu membuat perut Reni terasa dingin. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Doni kadang keluar rumah tengah malam tanpa bilang apa-apa, lalu pulang menjelang pagi dengan pakaian penuh tanah dan lumpur. Saat ditanya, ia selalu menjawab pendek, "Aku cuma jalan." Namun suatu malam, Reni diam-diam mengikuti Doni yang keluar rumah sekitar jam 2 dini hari. Dengan langkah pelan ia mengikuti suaminya sampai ke belakang rumah, dekat pohon mangga tua. Kabut malam turun tebal. Doni berdiri diam di bawah pohon sambil menundukkan kepala. Di depannya, ada sosok perempuan berkebaya merah. Tubuh Reni langsung lemas. Sosok itu berdiri membelakangi Reni dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Doni terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian perempuan itu perlahan mengangkat tangan dan menyentuh wajah Doni. Doni tidak bergerak sedikit pun. "Doni," bisik Reni ketakutan. Tiba-tiba, kepala perempuan itu berputar perlahan ke arah Reni. Wajahnya pucat, dengan mata hitam kosong, dan mulut tersenyum terlalu lebar. Reni spontan menjerit. Dalam sekejap sosok itu menghilang bersama hembusan angin dingin. Doni langsung menoleh marah. "Kenapa kamu ikut aku?" Reni mundur ketakutan. "Kamu ngomong sama siapa tadi?" Namun Doni justru mendekat dengan wajah menyeramkan. "Kamu nggak boleh ganggu dia." Nada suaranya berat dan penuh emosi. Reni hampir menangis. "Dia itu setan, Don." Brak. Doni tiba-tiba memukul pohon mangga keras sampai tangannya berdarah. "Diam." Reni langsung terdiam. Napas Doni memburu. Sejak Doni mulai berubah seperti orang yang bukan dirinya sendiri, hidup Reni dipenuhi rasa takut setiap hari. Rumah yang dulu mereka impikan kini terasa seperti tempat penuh teror. Tidak ada lagi ketenangan. Setiap malam selalu ada suara aneh, bayangan hitam, atau bisikan perempuan yang terdengar dari sudut rumah. Yang paling menyakitkan bagi Reni bukan hanya gangguan itu, tetapi melihat suaminya perlahan hilang dari dirinya sendiri. Doni semakin sulit diajak bicara. Ia sering melamun sambil menatap kosong ke arah halaman belakang. Kadang bibirnya bergerak sendiri, seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Bahkan beberapa kali, Reni memergokinya tertidur di depan sesajen bunga melati dengan lilin menyala di sekeliling tubuhnya. Malam itu, Reni duduk sendirian di ruang tamu sambil menangis pelan.
Di luar rumah hujan turun deras, sementara dari dapur terdengar suara tetesan air yang membuat suasana semakin mencekam. "Aku nggak bisa terus begini," bisiknya Liri. Ia mulai sadar semua ini tidak akan berhenti kalau mereka tetap diam. Ritual terlarang itu harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, saat Doni pergi bekerja, Reni diam-diam mendatangi rumah seorang ustadz tua bernama Pak Harun yang tinggal di ujung desa. Orang itu dikenal sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Rumah Pak Harun sederhana dan tenang. Begitu masuk ke teras rumah, Reni langsung merasa suasana berbeda. Tidak ada hawa dingin atau bau melati seperti di rumahnya sendiri. Pak Harun mempersilahkan Reni duduk. "Kamu kelihatan pucat sekali," katanya pelan. Mata Reni langsung berkaca-kaca. "Saya butuh bantuan, Pak." Dengan suara gemetar, Reni mulai menceritakan semuanya. Tentang ritual di lereng gunung, sosok perempuan merah, dan perubahan Doni yang semakin menyeramkan dari hari ke hari. Pak Harun mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah cerita selesai, suasana menjadi sunyi beberapa saat. "Kalian sudah membuka pintu yang salah," ucap Pak Harun pelan. Reni menunduk sambil menangis. "Saya menyesal. Makhluk itu tidak datang sendiri. Dia datang karena dipanggil. Kalau ritualnya dihentikan, apa Doni bisa kembali normal?" Pak Harun menarik napas panjang. "Bisa, tapi tidak mudah." Jantung Reni langsung berdegup cepat. "Apa yang harus saya lakukan?" "Semua benda yang dipakai untuk ritual harus dimusnahkan. Sesajen harus dibuang. Dan suamimu harus berhenti memberi makan mereka." Reni mengernyit bingung. "Memberi makan?" Pak Harun menatap serius. "Sesajen itu makanan untuk penunggu." Tubuh Reni langsung merinding. Pak Harun lalu memberikan air doa dan beberapa lembar ayat ruqyah kepada Reni. "Jangan takut. Tapi apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kamu ikut terpancing." Reni mengangguk pelan meski hatinya masih gemetar. Sore harinya ia pulang dengan sedikit harapan. Namun saat membuka pintu rumah, langkahnya langsung terhenti. Ruang tamu gelap meski matahari belum tenggelam. Bau melati sangat menyengat memenuhi rumah. "Doni," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Setelah kejadian di rumah malam itu, keadaan Doni semakin tidak terkendali. Tubuhnya sering lemas, seperti kehilangan tenaga. Tetapi setiap malam Jumat, ia berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tatapannya kosong, suaranya berat, dan kadang ia berbicara menggunakan bahasa yang tidak pernah dimengerti Reni. Rumah mereka juga semakin dipenuhi gangguan aneh. Bau melati tidak pernah hilang. Suara tangisan bayi terdengar hampir setiap malam, dan bercak hitam di dinding terus muncul meski sudah dibersihkan berkali-kali. Reni hidup dalam ketakutan. Ia mulai tidur sambil membawa ayat ruqyah yang diberikan Pak Harun. Namun semua itu seolah tidak cukup menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur masuk ke hidup mereka. Malam Jumat itu terasa berbeda. Langit sangat gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin sejak maghrib, membuat pohon-pohon di sekitar rumah bergerak pelan seperti bayangan hitam raksasa. Doni sejak sore hanya diam di ruang tamu sambil menunduk. Wajahnya pucat, tetapi matanya terlihat merah dan sayu. Reni mencoba mendekat. "Don, kita pergi dari sini aja," katanya lirih. Tidak ada jawaban. "Doni, dengar aku." Perlahan Doni mengangkat kepala. "Aku dipanggil." Jantung Reni langsung berdegup keras. "Dipanggil siapa?" Doni tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Dia sudah menunggu. Tubuh Reni langsung dingin. Tiba-tiba suara gamelan terdengar samar dari luar rumah. Dung, dung, dung. Suara itu semakin lama semakin jelas. Reni langsung memegang tangan suaminya erat. "Jangan pergi." Namun Doni berdiri perlahan seperti orang yang kehilangan kesadaran. "Aku harus datang." Sebelum Reni sempat mencegah,
Doni berjalan keluar rumah menuju motor. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Reni panik lalu mengejarnya. Hujan mulai turun rintik-rintik ketika Doni menyalakan motor tanpa bicara sedikit pun. "Aku ikut," teriak Reni. Doni tidak menolak. Perjalanan menuju lereng gunung malam itu terasa sangat menyeramkan. Jalanan sepi total. Kabut turun begitu tebal sampai lampu motor hampir tidak terlihat. Sepanjang perjalanan, suara gamelan seperti terus mengikuti mereka dari kejauhan. Sesampainya di rumah Mbah Wiryo, suasana terasa jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Puluhan lilin menyala di halaman. Asap dupa mengepul tebal sampai membuat sesak napas. Di tengah halaman tanah, sudah tergambar lingkaran hitam besar dengan sesajen di sekelilingnya. Mbah Wiryo berdiri di depan pintu rumah memakai jubah hitam. "Kalian akhirnya datang," katanya pelan. Reni langsung merasa Api yang membakar rumah Mbah Wiryo malam itu menjadi awal kehancuran hidup Reni dan Doni. Setelah kejadian di lereng Unung, mereka pulang dalam keadaan kacau. Doni demam tinggi selama berhari-hari, sementara Reni terus dihantui mimpi buruk tentang sosok perempuan berkebaya merah yang berdiri di depan rumah sambil menggendong bayi berlumuran darah. Sejak malam ritual terakhir itu, semua kekayaan yang mereka dapatkan mulai hilang satu persatu dengan cara aneh dan mengerikan. Pekerjaan Doni tiba-tiba hancur. Truk proyek yang ia bawa mengalami kecelakaan misterius hingga menyebabkan kerugian besar. Bosnya marah dan langsung memecatnya tanpa memberi kesempatan menjelaskan. "Kamu bawa sial," bentak bosnya waktu itu. Doni hanya diam dengan wajah kosong. Tidak lama setelah itu, rekening mereka mendadak terkuras. Uang tabungan hilang tanpa jejak karena investasi bodong yang sebelumnya terlihat sangat meyakinkan. Motor baru mereka dicuri saat diparkir di depan minimarket. Bahkan rumah yang mereka beli mulai dipenuhi kejadian aneh sampai warga sekitar takut mendekat. Tetangga mulai bergosip. Katanya mereka pakai jalan gaib. Pantes cepat kaya. Sekarang kena karmanya. Reni mendengar semua bisikan itu setiap kali keluar rumah. Namun ia tidak lagi peduli. Hidupnya sudah terlalu hancur untuk memikirkan omongan orang. Gangguan di rumah semakin parah. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar makin jelas. Kadang berasal dari loteng, kadang dari belakang kamar mandi. Bau melati tidak pernah hilang meski seluruh rumah sudah dibersihkan berkali-kali. Yang paling mengerikan adalah keadaan Doni. Suaminya kini seperti hidup di dua dunia berbeda. Kadang ia sadar dan menangis menyesali semua yang terjadi. Namun saat malam tiba, terutama malam Jumat, wajahnya kembali berubah dingin dan matanya kosong. Suatu malam, Reni terbangun dan mendapati Doni berdiri di depan cermin ruang tamu sambil berbicara sendiri. "Aku belum selesai," bisiknya pelan. "Doni," panggil Reni gemetar. Perlahan Doni menoleh. "Aku dengar dia manggil lagi." "Siapa?" Doni tersenyum tipis. "Ibu Merah." Tubuh Reni langsung dingin. Ia mencoba mendekati suaminya perlahan. "Kita pergi dari rumah ini aja." Namun Doni justru mundur sambil memegang kepalanya. "Aku nggak bisa lepas." Air mata mulai jatuh dari matanya. "Aku capek, Ren." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reni melihat suaminya benar-benar ketakutan. Malam itu hujan turun deras disertai petir besar. Listrik rumah berkali-kali mati hidup sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan bayi terdengar sangat keras dari belakang rumah. "Wah! Wah!" Reni langsung memeluk Doni erat. "Jangan keluar." Namun Doni perlahan berdiri. "Aku harus lihat." "Jangan." Doni berjalan menuju pintu belakang seperti ditarik sesuatu. Saat pintu dibuka, angin dingin langsung menerpa wajah mereka. Hujan turun deras membasahi halaman yang gelap. Dan di dekat sumur tua belakang rumah, sosok perempuan berkebaya merah berdiri diam sambil menggendong bayi hitam kecil. Wajahnya kini jauh lebih mengerikan. Kulitnya penuh luka seperti terbakar, matanya kosong hitam pekat. Namun bibirnya tersenyum lebar. Reni langsung menangis histeris. "Pergi,
Sosok itu perlahan mengangkat tangannya ke arah Doni. "Ayo pulang," bisiknya lirih. Suara itu terdengar seperti banyak perempuan berbicara bersamaan. Tubuh Doni langsung gemetar hebat. "Ah!" Ia memegang kepalanya sambil berlutut di tanah. "Doni!" teriak Reni panik. Namun perlahan Doni berdiri lagi dengan tatapan kosong. "Aku dipanggil." Reni memeluk tubuh suaminya sekuat tenaga. "Jangan tinggalin aku!" Tetapi tenaga Doni malam itu sangat kuat. Ia mendorong Reni sampai jatuh ke tanah berlumpur. Kemudian Doni berjalan perlahan mendekati sosok perempuan merah itu. Petir menyambar langit. Cahaya kilat memperlihatkan sesuatu yang membuat darah Reni serasa berhenti mengalir. Di belakang sosok perempuan itu berdiri banyak bayangan hitam tinggi tanpa wajah. Diam, mengawasi Doni. "Astagfirullah." Tangisan bayi terdengar makin keras. Lalu kabut tebal turun menutupi halaman rumah. Reni mencoba berdiri sambil menangis memanggil nama suaminya. "Doni, Doni, jangan pergi." Namun tubuh Doni perlahan menghilang masuk ke dalam kabut bersama sosok perempuan merah itu. Dan setelah petir terakhir menyambar, semuanya lenyap, sunyi. Hanya suara hujan tersisa malam itu. Doni menghilang tanpa jejak. Warga desa ikut mencari selama berhari-hari, sampai ke lereng gunung dan hutan sekitar, tetapi tubuh Doni tidak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanyalah bekas lingkaran ritual hitam di dekat rumah Mbah Wiryo yang sudah hangus terbakar. Di tengah lingkaran itu terdapat kain kafan penuh bercak darah kering dan gelang merah kusam milik Doni. Sejak kejadian itu, Reni hidup sendirian dalam keadaan seperti kehilangan akal sehat. Rumah mereka akhirnya terbakar misterius beberapa minggu kemudian. Warga mengatakan api muncul sendiri tengah malam dari kamar belakang. Reni selamat, tetapi hidupnya tidak pernah sama lagi. Kini warga desa sering melihatnya berjalan sendirian saat malam turun. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan bibirnya terus memanggil nama Doni sambil tertawa kecil. "Doni, ayo pulang." Kadang ia terlihat berdiri dekat jalan menuju lereng gunung sambil menatap kabut tanpa bergerak berjam-jam. Dan menurut beberapa warga, setiap kali Reni